anak-anak semuanya, semangat pagi dan semangat belajar dari rumah. Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah anak-anak, tetap jaga kesehatan dan tetap taati protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menjauhi keramaian, dan tetap di rumah aja. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Silakan dibuka bukunya halaman 58. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Kita juga sudah belajar tentang operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, pada hari ini yang mau kita pelajari adalah gabungan dari keempat-empatnya. Operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan harus diingat, hal-hal yang penting ya, hal-hal yang penting. Anak-anak harus tahu tentang penjumlahan, pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat. Sama kuat. Jadi yang paling depan dikerjakan terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Untuk penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat. Jadi yang paling depan dikerjakan terlebih dahulu. Untuk kali dan bagi juga sama kuat. Sama kuat. Jadi yang paling depan, dikerjakan atau diselesaikan ya terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Untuk kali dan tambah lebih kuat kali. Lebih kuat kali. Kali dan kurang lebih kuat yang mana? Lebih kuat kali juga. Bagi dan tambah lebih kuat bagi. Oke, ini harus tahu dulu nih. Bagi dan kurang lebih kuat bagi. Lebih kuat bagi. Ya. Jadi artinya kali dan bagi, lebih kuat dari tambah dan kurang. Gini ya, dibikinnya. Jadi yang kedua-duanya ini lebih kuat dari kedua
yang penjumlahan dan pengurangan. Artinya penjumlahan dan pengurangan lebih lemah daripada kali dan bagi. Ini harus diingat dulu, simpan di memorinya, rekam supaya suatu waktu bisa diingat lagi kalau diperlukan. Jadi nggak lupa. Kita bikin begini ya biar kelihatan dalam komputer ini. Ya, direkam dulu nih, yang mana yang lebih kuat. Tambah dan kurang lebih sama-sama kuat, jadi yang mana yang di depan dikerjakan terlebih dahulu. Kali dan bagi sama kuat, jadi yang paling depan dikerjakan terlebih dahulu. Kali dan tambah lebih kuat kali, kali dan kurang lebih kuat kali, bagi dan tambah lebih kuat bagi dan kurang lebih kuat bagi, kali dan bagi lebih kuat dari tambah dan kurang. Ini kesimpulannya ya. Nanti akan ada pengecualiannya. Pengecualiannya seperti apa? Nanti kita lihat, yaitu angka atau pecahan yang dituliskan di dalam kurung. Ini sudah paham dulu sampai di sini ya. Sekarang ini harus ingat ting gitu ya. Ini harus diingat. Dalam operasi hitung bilangan bulat juga ini berlaku ya, dalam operasi campuran juga berlaku. Sekarang ibu akan hapus ini. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang pertama, yaitu setengah kurang seperempat tambah 1/8. Oke, anak-anak perhatikan contoh yang pertama ini. Di sini ada 3 buah pecahan biasa dan ada 2 tanda kurang dan tambah. Ingat tadi ini adalah poin yang pertama. Apa tadi bunyi poin pertama? Jumlah tambah dan kurang sama-sama kuat. Jadi yang mana yang di depan? Maksudnya di depan itu berarti ditulis paling pertama awal, itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Berarti dalam hal ini yang paling depan itu adalah pengurangan. Berarti pengurangan ini kita kerjakan terlebih dahulu. Jangan yang tambah ini dulu gitu ya. Yang depan ini dulu ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan, ini penyebutnya tidak sama. Karena penyebutnya tidak sama, kita harus cari dulu KPK-nya. KPK dari 2, 4, dan 8. Pasti udah di luar kepala ya, pasti udah di luar kepala. KPK-nya adalah 8/8 tambah per 8. Tulis seperti ini dulu ya. Ini kan udah pernah kan ya sebenarnya. Ini kita hanya untuk biar menyambungkan nanti ke operasi berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang KPK-nya 8. 8 dibagi 2, 4 kali 1, 4. 8 bagi 4, 2 kali 1, 2. 8 bagi 8, 1 kali 1, 1. Tetap 1 ya. 1/8. Kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, maka tinggal kurangkan atau jumlahkan pembilang. Tinggal ini yang harus kita kerjakan. 4 dikurang 2, ya kan? Karena kurang dan tambah itu sama-sama kuat, maka kita kerjakan dari depan. 4 dikurang 2, 2. Jadi kita bikin gini ya. 4 kurang 2 tambah 1/8 sama dengan 4 kurang 2, 2 tambah 1, 3/8. Coba dilihat. Ya, halaman 58. Jadi setengah kurang 1/4 tambah 1/8 sama dengan 3/8. Ini contoh yang pertama. Paham sampai di sini ya? Ini masih kurang dan tambah, masih sederhana ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. 5/2 kurang 2/6 dibagi
1/4. Nah, ini sudah mulai masuk ke bentuk yang lebih kompleks nih ya. Kompleks. Oke, ini pecahan campuran, betul? Karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Ini pecahan biasa, ini pecahan biasa. Kemudian perhatikan tandanya. Di sini ada tanda kurang, tanda bagi. Ingat bunyi yang keberapa tadi tuh? Kalau nggak salah tadi yang kelima ya. Antara bagi dan kurang, mana yang lebih kuat? Tentu lebih kuat bagi. Nah, oleh karena itu yang bagi akan kita selesaikan terlebih dahulu karena di sini tidak ada tanda kurung. Seandainya ada tanda kurung seperti ini misalnya, ini tetap yang kita kerjakan meskipun tanda kurang, meskipun ini kurang, namun kalau ada tanda kurung seperti ini, itu tetap kita kerjakan lebih dahulu. Namun karena tidak ada, maka kita selesaikan yang pembagian dulu. Karena pembagian lebih kuat dari pengurangan. Sekarang sebelumnya kita ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. 2 kali 5, 10 tambah 1, 11/2 dikurang 2/6 dibagi 1/4. Oke? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham dulu ya. Sekarang sama dengan, karena kita akan kerjakan ini lebih dahulu, ini dulu ya. Karena kita akan kerjakan ini dulu, kita bikin dulu dalam kurung seperti ini, maka yang ini masih tetap 11/2 kurang. Oke? 11/2 kurang. Kita kerjakan yang di dalam kurung ini. 2/6. Ini bentuknya pembagian kan? Kalau pembagian gimana? Bagi diubah menjadi kali dengan cara penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Paham sampai di situ? Paham ya? Oke. Ada yang bisa di cross? Kalau ada yang bisa di cross, boleh kita cross. Ini ke sini boleh, atas bawah boleh. Ini 1, ini 3, ya kan? Oke, sama dengan kita bikin di bawah ya. 11/2-nya masih tetap 11/2 dikurang. Oke. Sekarang ini udah 1 kali 4, 4/3 kali 1, 3. Oke. Tadi kita selesaikan dulu bagi dengan cara mengubah bagi menjadi kali. Kemudian setelah itu kita kurangkan 11 kurang 2 dikurang hasilnya ini ya. Berarti bentuknya sekarang menjadi pengurangan 2 pecahan biasa. Karena sekarang perhatikan penyebutnya. Penyebutnya sama atau tidak? Tidak sama. Kita cari KPK-nya adalah 6. Berarti ada beberapa tahap kan? Berarti 6 dibagi 2, 3 kali 11, 33. 6 dibagi 3, 2 kali 4, 8. Sampai di sini paham? Sama dengan, karena ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilang. 33 dikurang 8/6 sama dengan 25/6. Kita ubah ke pecahan yang bentuk sederhana, pecahan campuran ya. 4/6. Inilah hasilnya. Jadi 5/2 kurang 2/6 bagi 1/4 sama dengan 4/6. Sampai di sini paham? Paham tadi ya? Ini tadi pecahan campuran dikurang pecahan biasa dibagi pecahan biasa. Karena dalam hukumnya bagi lebih kuat daripada pengurangan, maka kita selesaikan dulu. Pertama kali kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang ini tetap, yang ini tetap. Karena bagi lebih kuat daripada kurang, maka yang bagi ini kita kerjakan terlebih dahulu, maka kita bikin di dalam kurung. Yang dalam kurung itu artinya dikerjakan terlebih dahulu.
Maka 11/2 itu masih tetap di sini. Ini kita ubah menjadi kali, ya. Ubah menjadi kali 2/6 kali 4/1. Makanya yang pecahan sebelah kanan dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Setelah itu 11/2-nya masih tetap, kurang 4/3 ini dari mana ini? 1 kali 4, 4. 3 kali 1, 3. Ya kan? Kemudian bentuknya sekarang menjadi pengurangan pecahan. Karena penyebutnya berbeda, kita cari KPK. 6/2, 3 kali 11, 33. 6/3, 2 kali 4, 8. Setelah itu kita kurangkan, karena udah penyebutnya udah sama. 33 kurang 8/6 sama dengan 25/6 sama dengan 4/6. Itulah dia contoh yang kedua. Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini lebih kompleks lagi. Karena apa? Karena dia terdiri dari campuran berbagai operasi hitung, campuran berbagai bentuk pecahannya. Ada tambah, ada kali, kurang, dan bagi. Kita lihat dulu ya. Ini Ibu hapus dulu biar nanti lebih lempeng. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, yaitu dalam kurung ya, 0,4 tambah 0,9 tutup kurung kali, buka kurung lagi, 0,8 kurang 0,3 tutup kurung bagi 0,2. Nah, kalau seperti ini akan beda ceritanya. Kenapa? Karena di sini ada tanda kurung gitu ya. Ada tambah, kurang, kali, bagi. Bu, kan kali lebih kuat. Apakah kali lebih dulu dikerjakan? Bagi juga kan lebih kuat dari pengurangan. Apakah bagi lebih duluan dikerjakan? Kalau ada tanda seperti ini, nak, di soalnya ada seperti ini, ingat, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Kita bebaskan dulu mereka, ya. Kan masih terkurung nih, masih terkurung. Kita bebaskan dulu yang di dalam kurung, baru nanti kita selesaikan ke kali. Kita bebaskan dulu yang di dalam kurung ini juga, baru nanti kita lanjut ke bagi. Gitu ya. Anggap aja mereka itu masih di dalam kurungan, maka kita bebaskan dulu. Sekarang, karena ini bentuk pecahan desimal dengan desimal, kita selesaikan aja langsung dengan penjumlahan desimal. Nggak usah diubah ke pecahan biasa sayang, nanti ribet kamu ya. Panjang nanti ceritanya, nggak usah lagi 4/10 tambah 9, nggak usah. Langsung aja seperti ini, karena kan sama-sama desimal, kecuali kalau berbeda. Kalau sama-sama desimal, cukup tambahkan saja seperti ini. Tapi dengan catatan, tanda komanya harus sejajar ya. 4 tambah 9, 13. 13. Ditulis 3, disimpan 1. Ini sama, cara menjumlahkannya itu sama dengan penjumlahan bilangan bulat ya. Hanya saja di sini ada tanda koma. Makanya harus sejajar biar nanti tanda komanya nggak salah. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Turunkan komanya. Komanya sejajar aja. Berbeda dengan perkalian ya. Kalau perkalian harus dihitung berapa digit setelah koma. Kalau ini tinggal sejajar aja, tinggal turunkan komanya, sejajar juga. Jadi hasilnya ini adalah 1. Ini kita pindahkan ya. 1. Ini ya hasilnya ini. Hasilnya kita pindahkan ke berapa tadi? 1,3. Oke. Kali, masih kali sayang, masih kali. Kita kerjakan yang ini. Oke. 0,8 ini juga pengurangan, cukup dikurangkan saja ya. Langsung aja bentuk pecahan desimal, tidak perlu diubah ke pecahan biasa karena gampang. Tinggal sejajarkan komanya. 8 kurang 3, 5. Komanya turunkan 0, 0, 0.
Jadi ini adalah kali 0,5. Kita bikin dulu aja seperti ini ya. Artinya ini hasilnya ini. Oke? 0,8 kurang 0,3 hasilnya 0,5 bagi 0,2. Oh, ini dibuka aja deh, nggak usah di dalam kurung lagi, kan udah dikeluarkan kan ya. Gini dia jadinya 1,3 kali 0,5 bagi 0,2. Wah, kalau sudah seperti ini Bu, harus kita ubah ke pecahan biasa nggak? Tidak juga nggak apa-apa. Iya juga boleh, tergantung kemudahan kalian. Namun kalau Ibu langsung saja ya. Ini kan sekarang berarti sisa penjumlahan kan udah ada hasilnya, pengurangan sudah ada hasilnya. Sekarang sisa kali dan bagi. Kali dan bagi, ingat hukum kedua, sama-sama kuat. Berarti yang di depan diselesaikan terlebih dahulu. Berarti di sini yang mana dulu yang diselesaikan? Apa? Kali dan bagi di situ yang mana dulu? Tentu kali. Karena apa? Yang kali ini yang di depan. Maka kita langsung bikin aja seperti ini. 1,3 kali 0,5 kali. Ingat perkalian. 5 kali 3 15, ditulis 5, disimpan 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Jangan letakkan komanya dulu ya. 0 kali 3 0, 0 kali 1 0. Jumlah 5 6 0. Baru sekarang kalau sudah bentuknya hasil seperti ini, baru kita hitung berapa digit setelah koma. Di atas 1, di bawah 1 berarti jadi 2. Hitung dari kanan ke kiri. 1, 2, koma. Berarti hasilnya yang pertama ini adalah 0,65. Sekarang dibagi 0,2 ya. Dibagi 0,2. Paham ya sampai di sini ya? Tadi ini udah selesai. Hasilnya 0,65. Sekarang baru dibagi 2. 0,65 dibagi 2. Ingat. 0,65 dibagi 0,2. Ini 2 digit, ini 1 digit. Berarti karena yang ini 2 digit, kita kalikan 100. Berarti yang 0,2 ini juga tetap dikalikan 100. Berarti kalau misalnya kita tulis seperti ini dibagi 0,2, karena ini dikali 100, yang ini juga tetap dikali 100, maka 0,65 kali 100 itu jadi 65. Ya kan? Karena 2 digit ditebus 2 digit. Sedangkan 0,2 kali 100 itu menjadi 20. Paham sampai di sini ya? Paham ya? 65 dibagi 20 bisa 3. 3 kali 20 60. Kurangkan 5 dikurang 0 5, 6 kurang 6 0 habis. Maka 5 dibagi 20 tidak bisa. Kita pinjam 0, tulis koma ya, tulis koma. 50 dibagi 20 bisa 2. 2 kali 20 adalah 40. Kurangkan 0 kurang 0 0, 5 kurang 4 1. Sekarang 10 bagi 20 tidak bisa. Pinjam lagi 0, tapi nggak usah lagi bikin koma, nggak usah. Cukup sekali bikin koma di sini. 100 bagi 20, karena ada 0 sama-sama 0, coret 1, coret 1. Sekarang sisa 10 dibagi 2, 5 dikali 2, 10. Habis. Berarti hasilnya ini adalah 3,2
5. Paham sampai di situ? Atau kalau masih bingung dengan mengalihkan seperti itu, kita bikin kayak gini waktu itu. 0,65 dikali berapa? 0,2 dikali berapa? Nah, supaya komanya ini hilang berarti ini dikali 100. 0,2 ini juga karena ini dikali 100. Kita ngikutin digitnya yang paling banyak ya. Karena ini digitnya 2, ini digitnya 1, berarti kita ngikutin yang digit 2, yang 2 digit. Ini kali 100, otomatis yang bawah juga dikali 100. 0,65 kali 100 adalah 65. 0,2 kali 100 adalah 20. Maka 0,65 dibagi 0,2 itu sama itu dengan 65 dibagi 20 sama itu dengan 3,25. Oke? Kalau kalian mau mengubah ke pecahan biasa bisa juga, cuma agak lebih panjang nanti perjalanan kalian ya. Misalnya atau 0,65 dibagi 0,2 sama itu dengan 65 per 100 dibagi 2 per 10, ya kan? Sama ini dengan 65 per 100, ubah bagi menjadi kali 10 per 2. Oke? Sampai di sini paham? Ini bisa dibagi ya. Bisa dibagi, ini hasilnya 5, ini habis, ini 1 ya. 100 dengan 5 juga masih bisa, ini 1, ini 20, ya kan? Oke? Menjadi 65 per 20 sama itu dengan 3,25. Sama saja. Yang mana bebas. Boleh cara ini, boleh cara ini, boleh. Atau langsung kayak yang ibu bikin tadi juga bisa langsung 0,65 dengan 0,2 itu sama-sama dikali 100 menjadi 65 bagi 20. Sah, ya. Oke, itu untuk operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Artinya dalam belajar operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan, anak-anak harus paham yang mana yang harus didahulukan. Ingat, kali dengan bagi sama-sama kuat, yang mana yang di depan kerjakan terlebih dahulu. Tambah dengan kurang sama-sama kuat, yang mana yang di depan kerjakan terlebih dahulu. Kali dengan tambah lebih kuat kali, maka kali kerjakan terlebih dahulu. Kali dengan kurang lebih kuat kali, maka kerjakan lebih dahulu yang kali. Bagi dengan bagi lebih kuat. Bagi dengan kurang, bagi lebih kuat. Maka itu yang harus anak-anak ketahui. Maka harus tahu yang mana prioritas dulu, yang mana yang paling didahulukan gitu. Nah, di sini ada evaluasi diri 13 halaman 59. Ingat, kalau ada yang tanda-tanda di dalam kurung seperti ini, meskipun ini tambah, ini kali, ini yang di dalam kurung ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selesaikan ini, baru masuk ke sini, baru ke bagi, gitu ya. Ingat itu. Di sini ada 10 soal evaluasi diri 13. Silahkan dikerjakan dulu di buku latihan matematikanya. Semoga anak-anak paham dan bisa dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajarnya terus dan jaga kesehatan. Semangat belajar dari rumah. Terima kasih dan semangat.